kita adalah mengenal diri kita sendiri, mencari identitas diri kita sendiri sebagai ciptaan, atau cari identitas diri kita di hadapan Allah Sang Pencipta yang juga merupakan Bapa bagi kita. Saudaraku, mari biarlah kita sama-sama belajar. Karena pengenalan akan Allah, Allah itu luar biasa. Allah itu besar, yaitu terlalu dalam untuk kita ini bisa mengerti banyak tentang Allah. Tapi seberapa kita bisa mengerti, biarlah kita bisa menindaklanjuti. Saudara, ada salah satu ayat ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Tuhan menanyakan kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapa aku ini? Anda bisa jawab, Anda dengar kanan, dengar kiri, dengar dari sahabat, dengar dari orang-orang dekat kita, bahkan dengar juga dari sosmed sekarang ini. Ya, banyak cerita tentang siapa Tuhan itu. Tapi saudaraku, Tuhan tanya lebih lanjut, itu di Matius 16 ya, ayat 15-16. Tuhan tanya lebih lanjut, menurut katamu, anggapan diri kita sendiri, siapa Tuhan? Mungkin bagi yang pernah sakit disembuhkan, kita ngomong Tuhan adalah penyembuhku. Bagi yang pernah kekurangan diberkati Tuhan adalah pemeliharaku yang memberkati. Ada banyak saudara, dan ini keterangan ini tidak pernah habis. Karena kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, setiap hari kita mengalami yang baru. Bukan cuma waktu sakit tok, bukan cuma waktu kekurangan tok, tapi setiap hari, setiap saat kita punya pengalaman baru dalam berjalan bersama Tuhan. Saya berharap ini jadi ID perjalanan hidup kita. Setiap hari kita kasih satu julukan baru buat Tuhan. Bisa saudaraku? Bisa enggak? Oh, hari ini Tuhan itu sangat baik bagiku. Hari ini aku ditegur Tuhan. Hari ini aku merasakan Tuhan adalah guru yang baik. Ada banyak identitas lewat pengalaman hidup. Nah, ini pengenalan kita akan Tuhan, gitu ya. Tapi hari ini, bulan ini adalah kalau kita tidak kenal Tuhan kita siapa, kita juga tidak bisa cari identitas diri kita di hadapan Tuhan. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Tuhan dengan identitas banyak, hari ini adalah Tuhan Sang Pencipta. Dan juga Tuhan sebagai Bapa yang baik. Menurut Anda, siapakah diri Anda di hadapan pemandangan Tuhan? Aku adalah bocah nakal, misalnya gitu saudaraku ya. Bukan bocil tapi bocah nakal. Kalau Tuhan suruh, aku selalu aja bantah-bantah. Anda bisa isi titik-titik kosong sesuai dengan ID Anda di hadapan Tuhan. Atau Anda bisa mengisi seperti Rasul Paulus katakan, aku setia menjalankan amanat Tuhan. Bahkan sampai di tetes-tetes darah penghabisan, aku tetap setia.
Atau kalau Yudas, aku adalah pengkhianat Allahku. Ada banyak identitas. Dan hari ini biarlah kita masing-masing bisa membuka akal budi kita, membuka nurani kita, melembutkan nurani kita. Dan kita mau coba mengisi titik-titik kosong. Siapa aku di hadapan Tuhan? Amin. Kira-kira kalau saya kasih waktu 2 menit, Anda bisa ngisi enggak titik-titik itu? Siapa Anda? Yang paling dominan, saudaraku. Tiap hari Anda punya identitas baru juga. Tapi yang paling dominan, menurut Anda, siapakah Anda? Coba disimpan dalam hati. Nanti kita lihat. Aku adalah pelayan Tuhan yang setia. Aku adalah seorang yang berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Banyak saudaraku. Tapi siapa itu yang mengisi adalah pengalaman hidup Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk itu kita belajar mengerti jati diri kita sebagai ciptaan yang diberikan anugerah karunia untuk diangkat menjadi anak daripada Sang Pencipta. Luar biasa bukan? Luar biasa, saudara. Namun adakah kita menghargainya? Atau gimana? Seorang anak yang tiap hari, dari kecil, ibu bapaknya berangkat sekolah, kecilnya sudah ndak eling saudaraku ya, ngompol, popok diganti, lapar, dikasih makan, sudah mulai sekolah, mulai ngerti, mulai ingat. Setiap hari diantar sekolah, dikasih sangu, bawa balik, dipapak, sampai bisa jalan sendiri, berangkat sekolah sendiri, pulang sendiri, sampai besar. Tuh kita bisa mengisi siapa kita di hadapan hadirat Tuhan. Ya, dari kecil setiap anak bisa tahu dirinya siapa. Tapi setelah besar seringkali jadi lupa diri. Kemarin saya lihat di TikTok barangkali, ibu yang nangis-nangis minta tinggal di rumah anaknya. Bapaknya sudah tidak ada, ibunya minta tinggal di rumah anaknya. Anaknya perempuan bilang, aduh ibu, kita ini sudah susah, jangan buat susah lagi. Anak ibu kan banyak, tinggallah jadi anak yang lain. Ibunya nangis, wong anak wedokku cuma satu kamu, aku ndak mau kumpul mantu wedok, aku senengan cintaan anak wedok, katanya gitu. Wah, tetap diusir. Terus ibunya ngomong, gak eling cilikmu yo, gitu. Tak openi, tak. Nah, ini saudara, kita di hadapan Tuhan itu bagaimana? Semoga hari ini menyadarkan kita, sehingga kita punya sikap sebagai anak, sebagai ciptaan, sikap yang baik. Amin. Nah, untuk itu mari kita baca beberapa ayat gitu ya. 2 Samuel 7. 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 22. Ya, tolong 2 Samuel 7 ayat 18 sampai dengan 22. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Tuhan Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu dalam masa yang masih jauh, dan telah memperhatikan kepadaku
serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Amin. Saudara, Daud ketika dia sudah duduk jadi raja, ketika Tuhan lewat nabinya memberitahukan kepada Daud bahwa nanti anakmu yang akan membangun rumah Allah, nanti dari keturunanmu itu yang akan jadi raja tidak putus-putusnya di Israel ini. Daud langsung masuk di kamarnya, dia enggak langsung doprok di depan, tapi dia masuk di kamarnya dan dia doprok, duduk di bawah kaki Tuhan. Dia menangis dan dia mengatakan, siapa aku ini? Sehingga bukan cuma dari siapa Daud, gembala 2-3 ekor punya papanya, diejek dan disia-siakan oleh kakak-kakaknya. Setiap hari hidupnya ada di padang. Dia bukan siapa-siapa, saudaraku. Tapi oleh karena kasih setia Tuhan yang luar biasa, Daud diangkat jadi raja. Dia tidak bilang, aku menang jadi raja, aku menang atas Goliat, itu sebabnya aku punya kesempatan jadi raja. Aku begini, itu sebabnya aku punya kesempatan jadi raja. Tidak. Pada saat Daud mau diambil jadi mantunya Saul, Daud juga ngomong, siapa aku kok cocok jadi mantunya raja. Jadi Daud pada saat Tuhan memberikan kebajikan, kemurahan, anugerah, maka Daud ini mendatangi Tuhan secara pribadi. Duduk di bawah kaki Tuhan dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Saudaraku, mungkin ada di antara kita yang bisa seperti ini. Anda ingat siapa Anda dulu? Anda tahu sekarang ini Anda jadi siapa? Dan ketika Anda sudah jadi siapa, Anda tidak merasa berbangga diri, punya jasa, aku pinter, aku kuat, aku besar, aku punya teman dan lain sebagainya. Tapi Anda boleh sadar diri dan datang di bawah kaki Tuhan dengan sikap yang bagus. Atau mungkin hari ini Anda bisa katakan, aku ada hari ini karena aku berjuang gigih, karena mamaku baik, karena papaku baik, karena aku terima warisan, karena aku didukung siapa? Saudaraku, memang Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mendukung hidupmu. Tuhan pakai Goliat jadi pengejek sehingga memberikan kesempatan untuk Daud ini naik daun. Kalau tidak ada Goliat yang dibunuh oleh Daud, dikalahkan oleh Daud, kapan Daud naik daun? Satu kompi pasukan Israel semua gemeter, saudaraku. Tapi Daud catering boy, betul saudaraku ya, catering boy datang. Kok bisa papanya suruh Daud bawakan
makanan untuk kakak-kakaknya. Kalau enggak, Daud juga tidak tahu, tidak bisa ngintip, tidak bisa datang sana karena statusnya adalah penggembala domba. Tapi hari itu Tuhan pakai papanya Daud. Tuhan pakai timnya Saul jadi ketakutan. Tuhan pakai juga Goliat jadi menghujat. Dan Daud yang cinta Tuhan itu muncul. Orang bisa naik daun itu perlu pijaan, saudaraku. Betul enggak? Kalau enggak berpijan enggak bisa naik daun. Perlu pijaan. Pijaannya adalah hujatan Goliat. Itu sebabnya kalau hari-hari ini Anda punya masalah, punya persoalan, punya tantangan, mungkin seperti Goliat gedenya. Jangan takut, jangan kecil hati. Karena itu adalah kesempatan. Kalau iblis menjatuhkan, kalau Tuhan kesempatan mengangkat engkau. Itulah batu pijaan supaya engkau muncul sebagai pemenang dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, dari bacaan kita ini saya sedikit menyinggung tentang Daud ini, latar belakangnya dari gembala sampai jadi raja, bahkan ketika Tuhan hatinya terpaut, Daud terpaut kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, hati Tuhan juga melekat kepada Daud. Kalau Anda baca berulang-ulang, oleh karena hambaku Daud, aku tidak menghabiskan Israel, raja-raja Israel ini 12 suku, 10 suku dipegang lain, tapi oleh karena Tuhan ingat Daud, 2 suku itu masih tetap dalam pimpinan anak-anak keturunan Daud. Ingat terus. Ini luar biasa, saudaraku ya, ini luar biasa. Jadi kalau Anda lihat bagaimana hati Tuhan berpaut sampai ketika Daud hendak membangun rumah Allah dan Tuhan bilang, Salomo yang akan membangun. Dan bukan cuma Salomo akan membangun, bahkan janji Tuhan kepada Daud adalah sampai pada keturunan terus. Makanya Daud bilang, engkau bahkan memperlihatkan generasi-generasi yang belum aku lihat dan tidak bisa aku lihat. Tapi janjinya Tuhan sudah diberikan. Untuk apa? Untuk bisa tetap berkenan, dikenan oleh Tuhan menjadi raja-raja di Israel. Saya berharap hati Anda saat ini terbuka. Kalau ada Anda hari ini, Anda yang mungkin sedang mengalami masalah, menghadapi Goliat gede, Anda bisa katakan seperti Daud, Tuhan kasih aku pijaan untuk aku meloncat lebih tinggi dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Goliat memang gede. Goliat memang gagah berani. Tidak satu orang pun yang bisa mengalahkan Goliat. Tapi Daud bersama Tuhan, Daud melakukan perkara-perkara besar. Pujian terakhir, betapa besarnya, tidak terselami oleh akal kita. Daud tidak kepikir, saudaraku. Kalau saja Daud disuruh catering kakak-kakaknya, terus Daud bilang, aduh sudah angon, masih catering. Tidak ada. Ketaatan, penundukan diri, ketulusan melayani, itulah yang membawa Anda punya pijaan untuk naik. Amin. Amin. Ada 3 hal pokok yang saya akan bahas lewat bacaan saya tadi. Bacaan yang kita baca di 2 Samuel 17 ayat 16 sampai ayat 18 sampai 22. Yang pertama, saudaraku, itu ya, ini siapakah aku ini?
saya taruh di posisi yang kedua ya. Yang pertama adalah engkau mengenal hambamu ini, ya Allah. Poin 1 ya. Tuhan mengenal, Allah mengenal kita secara pribadi demi pribadi. Potensimu, kekuranganmu, kemampuan apa, karaktermu, detail Allah kenal dirimu, diri kita, diri Anda dan diri saya. Engkau mengenal aku. Yang kedua adalah siapakah aku ini? Ya, kau mengenal aku. Yang kedua, siapakah aku ini? Dan yang ketiga adalah ini ayat yang ke-22. Engkau besar ya Allah. Tidak ada yang bisa disamakan dengan Allah kita yang adalah Bapa kita. Mari kita masuk dalam 1. Engkau mengenal aku. Saudaraku, sekali waktu teman saya parkir vale di salah satu hotel di Embong Malang. Mobilnya Mercy seri S eksklusif. Divalekan, ini benar kejadian di salah satu hotel, saya nak nyebut namanya, salah satu hotel. Dilala setelah vale kuncinya hilang. Anda tahu 3 bulan Mercy itu parkir di hotel itu. Wah, gampang kan kalau menurut kita lah gampang. Apa? Pergi ke duplikat, buat duplikat, di starter lagi, berangkat greng. Ternyata tidak bisa. Tidak bisa. Oh, tukang duplikat sudah siapa aja. Tidak bisa. Harus kembali. Minta di pabrik Mercy itu kunci cadangan untuk Mercy seri S ini. Mulai cari sampai minta, sampai dapat, sampai bisa di starter lagi kurang lebih 3 bulan. Saudara, kalau Anda adalah ciptaan istimewa yang berharga, ya oleh Avanzaku kuncinya keri, celuk tukang kunci, greng gitu saudaraku ya, dan macam-macam. Semua mobil, hampir semuanya bisa. Tapi untuk yang nilainya tinggi, tidak ada satu orang pun bisa, kecuali balik ke pabriknya. Pabriknya pada saat produksi ada ID tertentu yang buat orang tidak bisa buat duplikatnya. Saudara, saya cerita ini Anda bisa ngerti. Anda kodian atau Anda istimewa? Setiap kita berharga di mata Tuhan. Amin. Anda dicipta bukan grosiran. Itu sebabnya di sini ada berapa orang, tidak banyak-banyak. Ono sing podo ta. Sing dulur cerai. Ada yang podo. Ini mana Yosua sama Yoel. Podo enggak? Anda dicipta secara istimewa. Amin. Ada ID tertentu yang dipegang oleh Tuhan. Dan tidak ada satu yang lain bisa mengerti. Dia sang pencipta. Dia pabriknya. Dia khalik bukan cuma atas serwa sekalian alam. Tapi dia untuk manusia. Tidak ada jadilah manusia, gitu ya. Kalau bebek, jadilah bebek, jadilah petek, gitu saudaraku ya.
Tapi kalau untuk manusia secara istimewa Tuhan ambil tanah dan Tuhan bentuk. Amin. Tuhan bentuk pribadi lepas pribadi. Dan jangan Anda pikir dulu Adam Hawa dendek-dendek lempungnya. Kalau aku ini kan enggak sudaan. Yang bentuk aku adalah rahim ibuku. Kita baca Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 13 ya sampai 17. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 17. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Lah, bentar. Di kandungan ada campur tangan Tuhan nenun enggak? Nenun itu saudara, lihat kalau ke Bali, ini Bu Rita yang sering ke Bali, kalau kita pergi daerah Gianyar, ditenun itu apa? Untai demi untai, benang. Itu ditenun. Kita ini bukan grosiran. Kita ini sangat berharga dalam pemandangan Tuhan. Itu sebabnya pada saat di kandungan ibu campur tangan Tuhan hari demi hari. Hari ini tambah irung, hari ini tambah moto, hari ini tambah mulut, hari ini tambah. Setiap hari tangan Tuhan menenun engkau dalam rahim ibumu. Amin. Ndak kebetulan aku ketang-ketang lahir. Ya enggak saudaraku, ini jelas, ayo lanjut Bu. Mazmur 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib kok apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Ya, itu betapa dalamnya pikiranmu sehingga aku enggak bisa ngerti. Kejadian kita ini, kita wakil ya manusia. Mosok Tuhan gak kesel tiap kali ngerajut. Saudaraku, Allah kita Allah yang omni. Artinya maha segala. Itu sebabnya ketika si ibu A hamil mengandung anak B, ibu C bareng-bareng ngandung bakal lahir anak D, dan banyak orang di bumi. Tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Setiap pribadi sebetulnya di kandungan itu ditenun oleh Allah. Amin. Anda percaya bahwa Anda dan saya itu adalah karya agung tangan Sang Pencipta ini. Amin. Tangan Sang Pencipta. Ini di sini ada kata-kata jiwaku benar-benar menyadarinya. Saya berharap siapa aku di hadapan Penciptaku? Siapa aku di pemandangan Penciptaku? Seringkali kita tidak sadar. Kayak koyok tidak ada apa-apa, kayak tidak ada campur tangan Tuhan. Tapi sebenarnya di sini perlu saya gugah kesadaran Anda. Daud ngomong, jiwaku betul-betul menyadari bahwa campur tanganmu atas hidupku, tenunanmu, bentukanmu hingga aku jadi, itu sungguh luar biasa. Walaupun tidak masuk akal, tidak bisa diterima sama pikiran, tidak ngerti.
Tapi hari ini jangan sembarangan jalani hidup. Mau-mauku, karep-karepku dhewe. Meh gak nang gereja, meh nang gereja, meh nang mall, meh nang diskotik, meh nang endi. Awak-awakku dhewe. Gitu saudaraku ya. Halo, ada yang ngomong gitu? Kadang pernah ngomong gitu. Tapi saya ingatkan, gugah jiwamu. Kalau lagi tidak sadar, kalau lagi ngeleng, kalau lagi bobok jiwanya, hai jiwaku, sadar kembali. Sadar kembali betapa tangan Tuhan mencipta, menenun, membentuk, bahkan bukan hanya di kandungan ibu, tapi sampai hari ini, sampai masa tua, putih rambut, campur tangan Tuhan atas kita luar biasa. Ayo kita ngomong, campur tangan Tuhan atas kita luar biasa. Pengakuan loh saudaraku ya, 3, 2, 1. Campur tangan Tuhan atas kita luar biasa. Campur tangan Tuhan atas kita luar biasa. Campur tangan Tuhan atas kita luar biasa. Itu sebabnya kalau melayani juga jangan asal-asalan. Kalau mengerjakan sesuatu, bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Loh, di pelayanan aku temenan loh. Tapi kalau dikerja, ya Spanyolan lah gak apa-apa ya. Tahu Spanyol? Itu loh negara di Eropa itu loh. Kalau pekerjaan Tuhan, cuma macam-macam loh rek, cuma macam-macam. Tangannya mesti bersih, hatinya mesti bersih. Itu sing lumayan. Ada juga yang di pekerjaan Tuhan, karep-karepe dewi. Ndak kena diomongi, tidak berjuang, berusaha untuk melakukan yang terbaik. Waktu dihabiskan kepentinganku, kepentingan keluargaku, mau-mauku. Padahal kalau jiwanya sadar, setiap hari, setiap saat hidup ini selalu ada campur tangan Tuhan yang membuat kita masih bisa berdiri. Isuk melek pernah mikir enggak? Loh kok si iso melek ya? Gitu ya. Pernah mikir gitu enggak? Yang enggak sakit mungkin enggak kepikir saudaraku ya, mungkin. Tapi yang sakit tidur menese iso melek enggak? Tanda tanya. Artinya kalau hari ini masih ada untuk kita, tentunya topangan Tuhan itu atas kita sungguh luar biasa. Itu sebabnya sadar, ojo mbok entek-entekno nurut karepmu dhewe, saudaraku. Amin. Ya. Oh, itu kan di kandungan. Sekarang kita masuk 2 Timotius 2. Saya berharap bisa habis ya materinya. Enggak banyak sih, 3 poin. 2 Timotius 2 ayat 19 dan 20. Ayat 19 dan 20. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ya, saudaraku, dasar fondasi yang diletakkan Allah teguh, tidak tergoyahkan. Kemarin rame di Aceh, tahu-tahu cumplung, gede, wah di Aceh, di Sukolilo, orang makan seafood, parkir 2 mobil 1 keluarga, parkir. Tahu-tahu tanahnya cumplung, mobilnya nyemplung, saudaraku. Mana ya? Kalau gitu ya apa kira-kira?
Ini peneguhannya. Dasar yang diletakkan Allah teguh, tidak tergoyahkan. Amin. Dan bukan cuma dasar, meterai, stempel, cat. Ya. Ya, meterainya ialah catnya apa? Tuhan, ayo dibaca. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. 3, 2, 1. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ganti. Tuhan mengenal aku kepunyaannya. Amin. Setuju Anda punya Tuhan? Ya, ayo 3 kali. Tuhan mengenal aku kepunyaannya. 3, 2, 1. Tuhan mengenal aku kepunyaannya. Tuhan mengenal aku kepunyaannya. Tuhan kenal aku kepunyaannya. Itu pujian tadi juga ngomong, kemana aku bisa pergi menjauhi rohmu? Daud ngomong, di atas gunung yang tinggi, di bawah bumi yang paling bawah. Di situ Tuhan ada, saudaraku. Tidak bisa menjauhi roh Tuhan, tidak bisa dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada. Karena meterainya ialah Tuhan kenal kepunyaannya. Mengapa? Kapan Tuhan nyetempeli? Saudaraku, nafas hidup kita adalah pelita Tuhan. Amin. Nafas hidup kita adalah pelita Tuhan. Pada saat Adam Hawa dicipta, setelah jadi ditiup. Itu. Nah, itu di mana? Di dalam dirinya Adam Hawa. Setiap kita punya nafas itu enggak? Kalau nafasnya diambil, enteklah orangnya habis. Betul? Itu sebabnya di sini juga katakan meterai. Tuhan punya meterai yang luar biasa. Jadi setiap kita ini, saudaraku, dalam diri kita ada bagian kehidupan Allah yang tidak terpisahkan. Ibu sama anak aja. Saya ingat papa saya dulu cerita waktu kecil saya. Saya ini papa kerja di perusahaan rokok, saudaraku ya. Terus saya di rumah ini keloloten es krim katanya. Keloloten es krimnya lak rapopo sih yo. Dilungkas lak lele ya. Papa saya di pabrik tempat kerja itu bisa kerasa saking nggak ono handphone zaman itu, saudaraku. Cepet-cepet minta izin pulang. Anake. Karena apa? Ada bagian dalam diri saya, DNA yang ada di saya adalah DNA-nya papa saya. Amin. Demikian juga Tuhan. Ada inti hidup yang ada di dalam diri kita. Pusat kehidupan yang ada di dalam diri kita itu adalah miliknya Tuhan. Adalah sebagian daripada pribadi Tuhan. Itu sebabnya meterainya teguh. Lek gak ono meterai ini, mateklah orang. Gitu saudaraku ya. Kalau tidak ada nafasnya, matilah orang dan bukan disebut manusia lagi. Selagi disebut manusia, meterai Allah masih berlaku. Itu sebabnya kemanapun engkau pergi, apapun yang kau kerjakan, Tuhan kenal kepunyaannya. Ojo macem apa? Ojo macem sing api-api wae. Bukan cuma kenal ayat 20-nya itu saya enggak lanjut banyak saudaraku terusnya. Dalam satu rumah ada prabot mulia, ada kurang mulia. Ada bahan, dalam satu bahan ada bahan untuk bahan mulia, ada kurang mulia. Ada rumah apa? Ember dari seng, ada juga dari tanah liat, apa kemaron, gitu saudaraku ya. Lalu yang Anda pakai adalah emas,
cincin kawin gitu. Dalam satu rumah ada macam-macam. Dan setiap bahan difungsikan sesuai dengan karakternya. Itu sebabnya saudaraku ya, Anda harus tahu bahwa apa? Tuhan tadi pembawa pujian, Tuhan mengenal potensi Anda. Tuhan mengenal kekurangan Anda dan Tuhan mau pakai Anda sesuai dengan potensi dan karakter Anda. Untuk apa? Untuk kemuliaan namanya. Entek iki ya. Musa, enggak usah baca ya, Keluaran 33. Pada saat Musa juga sudah dipanggil oleh Tuhan untuk ngadep ke Firaun. Ini di Keluaran nanti dicatat aja 32 ayat 12 14. Musa ini ngomong, aku kenal namamu dan juga engkau mendapat kasih. Tuhan ngomong, aku kenal namamu dan kamu mendapat kasih karunia. Orang yang dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi alat di mana saja statusmu, posisimu, predikatmu, dimanapun engkau berada. Sebetulnya engkau sedang beroleh kasih karunia Tuhan. Dipilih oleh Tuhan, ditempatkan di tempat itu. Amin. Itu sebabnya kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Dan ketika engkau dipilih di ayat yang ke-14, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman. Ayem-ayem, kamu kalau nuruti aku ayem, tentrem. Ada goncangan enggak lek tentrem itu? Ono, tapi ono shock breakernya, saudaraku. Jadi goncang-goncang titik, tapi tambah enak. Amin. Ono goncangan kok enak. Iya, ngerti lek pere api. Iya kan? Tentrem. Ya, saya lanjut supaya materi. Ini keterangan tentang Tuhan yang membentuk engkau. Dia sang pencipta. Dia Allah yang maha kuasa. Dan yang kedua, siapa aku ini? Tidak usah baca ya, Kejadian 1, 26, 27. Engkau adalah ciptaannya yang dicipta seturut dengan gambarnya. Amin. Dicipta mungkin ininya aja di konsep saya bisa ditampilkan enggak apa-apa, sudah langsung ada ayatnya kok. Kita ini dicipta segambar. Yang kedua, kita tadi sudah ditiup dengan nafasnya. Artinya dalam diri kita ada gambar Allah. Ada rupa Allah. Tidak sembarangan. Saudaraku, Anda kalau beli baju mahal lalu sampai di mall terus ono tembakane. Biasanya kalau barang-barang mahal itu cuma situ-situ. Makanya Tuhan tuh ngomong, kamu berharga, kamu bukan kodian, kamu bukan grosiran. Sehingga satu-satunya unik. Anda unik? Amin. Dicipta Tuhan secara istimewa. Ya, segambar dengan gambarnya ada nafas Allah. Namun manusia jatuh dalam dosa sehingga dibuang, diusir. Identitas Allah, nafas Allah sudah diganti dengan perkataan iblis, dicemari dengan luar biasa. Namun karena kasih karunia Allah, maka kita ditebus. Kita ini wis ndek gaden. Itu dinoyo ono gaden. Siapa tahu gaden? Gadean. Saya gadekno. Siap di lego hilang. Tapi Allah menebus kita. Itu sebabnya perumpamaan anak bungsu di Lukas 15. Dia meninggalkan bapaknya, berfoya-foya,
kayaknya enak-enak, oh saudaraku, digadekno itu gak enak. Tapi dia tahu, ketika dia sadar diri dia kembali. Dan ketika dia kembali, Anda kalau tahu, dia sudah ngomong, aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Aku akan jadi orang upahan aja. Saudaraku, dengan tekad seperti itu, maka Allah Bapak yang lihat anaknya dari jauh, lari, dipeluk, dicium jembel, saudaraku, basin, gak enak, dipeluk, dicium, bahkan dimandi, disuruh mandi, digantiin baju, dikasih meterai kembali, sampai si sulungnya jengkel marah. Kalau Anda tahu, seharusnya kita ini dibuang, seharusnya kita tidak berguna, seharusnya siapa aku ini? Daud bilang, aku anak yang paling tidak diperhitungkan di tengah-tengah keluarga. Tapi Tuhan memungut aku dari belantara yang gersang. Dan Tuhan masukkan aku, dipindah dari belantara, masuk ke mana? Istana. Itu sebabnya luar biasa kejadiannya. Anda harus sadar, siapa Anda? Bukan siapa-siapa, tapi oleh karena kasih karunia-Nya yang besar, Dia menjadikan kita dengan luar biasa. Ya, Mazmur 8 ayat 5 sampai 7. Siapa aku ini sehingga engkau mengingat aku? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dan bahkan memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ayub juga, apa gerangan manusia sehingga kau anggap agung? Siapa Anda? Kalau ada Anda sekarang, bukan karena kuat dan gagah, tapi karena kasih karunia-Nya yang besar dari Tuhan untuk kita. Bagian terakhirnya adalah, saudaraku, engkau berharga, dibentuk secara berharga, dimuliakan. Yesaya 43, ya, di situ dikatakan dicipta untuk, ayat 7 dibaca, semua orang yang disebut dengan namaku, kuciptakan apa? Untuk kuciptakan untuk kemuliaanku yang ku bentuk dan ku jadikan. Ya, ku bentuk dan yang juga ku jadikan. Jadi untuk kita sampai jadi diciptaan memuliakan Allah. Amin. Anda bisa lewat hidup hari-hari memuliakan Allah. Amin. Tuhan membantu, membentuk, dan Tuhan juga membimbing. Musa itu bisa jadi pimpinan besar karena ada tangan Tuhan yang selalu menyertai dia. Terus ditolak Fir'aun, dibentuk Tuhan. Ditolak Fir'aun, dibentuk Tuhan. Sampai gol jadi pemimpin besar. Penutup, saudaraku. Yesaya 40 ayat 12. Tolong yang ini dibaca. Yesaya 40 ayat yang ke-12. Dia tak terukur oleh akal kita. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan cacing atau bukit-bukit dengan neraca? Itu aja. Nanti Anda lanjutnya baca sendiri. Siapa menakar air laut dengan lekuk tangan? Kemampuan kita itu cuma segini. Air laut dipindah, wadah cari ember gede sampai entek umurnya, tidak pindah air lautnya. Di luar jangkauan kemampuan kita. Mengukur langit dengan jengkal tangan. Ayo ndanga diukur, bisa ndak? Begitu besarnya Allah kita ini. Dan saudaraku, gunung dicarikan timbang emas. Timbangan emas, bukan timbangan, ini ngomong dacin. Dacin itu timbang emas. Gunung ditimbang. Sampai gini enggak ketimbang.
Yang ingin saya katakan adalah sadarlah jiwa kita. Kita umat ciptaannya. Segala sesuatu yang ada pada diri kita dikenal oleh Dia dan di dalam kekuasaan tangannya. Jangan sembarangan, jangan sembrono. Belajar taat lewat pembentukan. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Harusnya dibuang, dipeluk, dicium, diganti jubah kemuliaan, dipasangi cincin meterai. Kasihnya begitu besar atas kita dan tidak terukurkan dengan nalar kita.